Ya jadi begini Mas ya, perihal mereka merasa ditipu itu sah-sah saja sebagai pribadi. Tapi hati-hati dengan statement kata menipu. Jadi banyak jadi banyak kayak ada korban yang bermunculan, ada baru lagi nama Uci lah gitu ya kan, yang merasa ditipu katanya 1 miliar gitu. Gimana tuh? Oke. Ya jadi begini Mas ya, perihal mereka merasa ditipu itu sah-sah saja sebagai pribadi. Tapi hati-hati dengan statement kata menipu, apalagi belum bisa dibuktikan secara hukum. Ya, dan sebenarnya ini adalah suatu proses perjanjian jual beli yang mana di dalamnya ada klausul-klausul yang harus diselesaikan, yang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dengan inisial-inisial tersebut ya. Saya nggak mau nyebut nama, inisial aja deh mendingan itu. Jadi saya sepatutnya itu kan ada perjanjian, ada klausul-klausul. Ya, baiknya klausul-klausul itu dijalankan terlebih dahulu, gitu. Bukannya melakukan statement-statement yang kurang baik sih. Jadi menurut saya sih seperti itu. Tapi bukan berarti mereka ini nih kayaknya sengaja memanfaatkan, jadi kayak semacam pansos nggak sih menurut Kang Medi? Saya gini Mas, saya nggak bisa menjawab tentang itu. Mas-mas di sini orang-orang berpengalaman Bisa baca lah. Bisa menilai sendirilah. Itu saya nggak mau menjawab soal itu. Mas-mas, mbak-mbaknya udah pada punya pengalaman lah tentang itu. Menurut saya seperti itu. Terus juga ada orang yang nggak aku kenal, sama sekali nggak pernah membeli barang di aku, nggak pernah. Jadi ceritanya gini nih, aku cerita agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi ceritanya Vanessa Angel waktu itu pernah di endorse sama MD Glowing. Nah, setelah di endorse itu, Beb, aku bayarannya tas aja deh, jangan uang kayak gitu kan. Oh ya udah, aku beliin tuh tasnya, aku beliin. Ternyata tas itu tidak sesuai. Aku nggak mau bilang itu fake ya, karena yang bisa menentukan itu tas palsu atau tidak tuh hanya itu, nggak bisa. Jadi nggak sesuai Beb, ya udah tuker Dior aja, ditukerlah sama Dior. Nah tapi chat-chatannya itu tuh nyebar ke teman-temannya. Aku nggak tahu Vanessa curhat ke siapa. Ini tasnya nggak sesuai apa segala macem. Terus disebarin, terus ada orang yang menyebarkan yang aku tuh nggak kenal sama sekali sama dia gitu. Terus akhirnya aku chat dia karena aku lihat ternyata dia pernah foto bareng sama aku gitu kan, pernah foto bareng sama aku di satu acara. Oh berarti pernah ketemu gitu kan. Terus akhirnya aku DM, Mbak ada apa ya ini ngeposting-posting hal-hal yang menurut aku tuh merugikan aku gitu. Jadi semua orang jadi pada parno tuh yang beli tas di aku gara-gara postingannya dia, gara-gara tas yang dia Vanessa Angel, padahal tas yang lain tuh nggak ada bermasalah sama sekali gitu loh. Jadi yang lain ke bawah-bawah gitu loh Mbak. Jadi kayak latah gitu, jadi kayak DM-DM-an apa segala macam kayak gitu yang aku dengar ya dari salah satu temen teman aku yang maksudnya yang pro ke aku lah gitu. Mereka ceritanya gitu, di DM-DM-in katanya sama dia orangnya kayak gitu. Tapi tanggapan Mbak Mei ini yang sampai up di story mereka tentang Mbak Medina masih punya tanggungan, terus apa gimana Mbak? Medina punya apa? Tanggungan. Punya tanggungan, utang, punten Mas Lukman. Itu seperti apa tanggapannya? Kan di storyin sampai katanya ada juga yang beberapa orang itu sampai sebanyak 1M. Tanggapan Mbak Medina sendiri seperti apa sayang? Medina kayaknya nggak punya tanggungan sebesar itu ya. Sebesar yang itu ya. Tetapi ada satu pihak yang saya lihat di sini, dia Medina tentu, kalau Medina dulu kan pernah ada masalah travel ya. Kalau teman-teman ingat ya, Medina waktu itu umurnya masih 23 tahun. Dia ditipu oleh seorang oknum ya, oknum inisialnya H,
sudah divonis bersalah atas pemalsuan dokumen tiket yang menyebabkan Medina kerugian 12M. Itu ada semuanya jejak digitalnya. Saya pun ikut mendampingi Medina. Medina saat itu usianya masih sangat-sangat muda. Dia diuji kepemimpinannya, tanggung jawabnya pada saat itu. Medina bisa saja dia tidak cuci tangan ataupun tidak mau ngurus, tapi Medina yang masih sangat muda pada saat itu dia bertanggung jawab. Dia punya uang deposito dia dari hasil kerjanya dia pada saat itu, semuanya Medina putuskan untuk digunakan untuk memberangkatkan jamaah tersebut, walaupun itu sebenarnya bukan ulah Medina. Yang kedua, Medina pun juga minta tolong ke teman-teman, ke kerabat-kerabat, kolega semua segala macam, sehingga semuanya karyawan-karyawan tersebut bisa berangkat semuanya. Alhasil tidak ada tuntutan pidana maupun perdata kepada Medina, semuanya bisa berangkat. Adapun ya efek daripada kerugian tersebut, tentu Medina mempunyai sisa-sisa hutang terhadap beberapa vendor, tiket dan lain sebagainya. Tapi Medina dengan itikat baik semuanya dicicil ya kepada semuanya, dan cicilannya juga sudah 90%. Ya, ada yang udah tinggal 90%, ada yang tinggal beberapa puluh persen, semua. Tapi itu semua Medina terus mencicilnya. Namun tidak dipungkiri juga kita tahu ya Mbak ya, sekarang ini situasi ini kita 2 tahun ini semua, siapapun pengusaha besar, pengusaha sedang, pengusaha kecil ini terdampak terhadap akibat pandemi ini. Gitu. Tentu ada hambatan-hambatan terhadap pembayaran ataupun itu semua. Saya rasa itu dimaklumi. Tapi yang harus kita apresiasi, Medina telah bertanggung jawab dan bertikad baik. Namun saya sangat-sangat menyesalkan ya, ada satu pihak mungkin dia tidak mengerti apa-apa, dan kami juga sedang kaji juga mengenai postingan-postingan tersebut yang tadi Mbak tanya itu semua segala macam. Kami kaji, kami melihat kalau memang itu menyerang Medina dan merugikan Medina, tentu Medina sebagai warga negara juga akan membela diri juga. Dan saya sangat menyayangkan kepada orang tersebut kok seperti itu gitu. Itu sih kalau dari saya.